Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Memasuki bulan suci Ramadan, kita akan melakukan kegiatan pesantren kilat, yang mana pada hari ini materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang kisah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ananda soleh dan soleha, tentu kalian sudah mengenal nama dari Nabi kita. Ya, benar. Nabi kita bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena pada tahun itu kota Mekah diserang oleh pasukan tentara penunggang gajah yang dipimpin oleh Abraha. Tujuan mereka adalah ingin menghancurkan Ka'bah. Namun sebelum tercapai, mereka sudah dihancurkan oleh Allah dengan mengirimkan burung ababil yang menjatuhkan batu-batu pijar kepada mereka. Muhammad adalah keturunan suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah yang sudah meninggal dunia sebelum Muhammad lahir. Ibunya bernama Siti Aminah. Jadi ketika lahir, Muhammad sudah yatim. Muhammad diserahkan kepada seorang perempuan yang bernama Halimah untuk disusui. Kebetulan Halimah tinggal di desa tak jauh dari kota. Di desa itulah Muhammad diasuh dan dibesarkan sampai berusia 5 tahun. Sesudah berusia 5 tahun, Muhammad dibawa ke Mekah, dikembalikan kepada ibunya, Siti Aminah. Setahun kemudian, sesudah ia berusia 6 tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah untuk diperkenalkan kepada saudara-saudaranya dan untuk menziarahi makam ayahnya. Setelah tinggal di sana sekitar 1 bulan, mereka kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit di suatu desa yang bernama Abwah dan meninggal dunia. Muhammad sangat sedih. Sebelum lahir, ayahnya sudah meninggal dan kini ibunya meninggal pula. Muhammad lalu diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Karena diasuh kakeknya dengan penuh kasih sayang, Muhammad segera dapat melupakan nasib malangnya. Lebih-lebih Abdul Muthalib merupakan tokoh Quraisy yang amat disegani. Namun setelah 2 tahun, kakek beliau yang baik hati itu meninggal pula. Umur Muhammad waktu itu 8 tahun. Sesuai dengan wasiat Abdul Muthalib, Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Memasuki usia dewasa, Muhammad mulai berusaha sendiri dan pada akhirnya beliau menikah dengan Siti Khadijah yang merupakan saudagar terkaya pada saat itu. Pada waktu itu, umur Muhammad baru berusia 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah 40 tahun. Muhammad terkenal sebagai orang yang jujur, berbudi pekerti luhur, dan mempunyai kepribadian yang tinggi, sehingga beliau diberi gelar dengan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Ketika berusia 40 tahun, Muhammad menyendiri di Gua Hira. Beliau ingin mendekatkan diri kepada Allah. Pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi, Malaikat Jibril mendatanginya di Gua Hira untuk menyampaikan wahyu yang pertama.
selama 22 tahun lebih menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat dalam usia 62 tahun. Beliau meninggalkan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Siapapun tidak akan tersesat hidupnya jika berpegang pada kedua warisan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah materi pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh anak-anakku semua. Dan semoga kisah dari Nabi Muhammad SAW memberikan inspirasi kepada kita semua sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.